Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Saraswati dari kelas 11 2 Farmasi. Di sini saya akan membacakan cerpen. Cerpen yang akan saya baca berjudul Saran Seorang Pengarang. Saran Seorang Pengarang, Sori Siregar. Ikra memberikan tanggapan awal untuk karya pertama Radit yang dimuat di sebuah surat kabar Jakarta pagi itu. Kalau menulis, jangan meliuk-liuk begitu, langsung saja, lugas. Gambaran yang melelahkan itu. Misalnya, kutemukan pada kalimat, tubuhku saat ini membutuhkan suapan karbohidrat. Karena memang waktunya telah tiba, tak dapat ditunda lagi. Karena keterlambatan akan membuat lambungku menjerit-jerit. Itu yang tidak kuinginkan. Mengapa tidak disingkat saja menjadi aku lapar? Radit yang cerpennya baru pertama kali dimuat di surat kabar mengangguk-ngangguk. Kalimat-kalimat pendek jauh lebih kuat, bertele-tele itu penyakit. Metafora juga jangan terlalu banyak. Pengarang muda yang masih merasa dirinya perlu banyak belajar itu mengangguk lagi. Ini yang membuat Ikra senang. Pendapat dan sarannya pun mengalir dan berlimpah ruah, tidak tertahan. Karya yang rumit dan sukar dipahami walaupun telah dibaca berkali-kali bukanlah karya yang baik. Karangan yang rumit karena pengarangnya tidak dapat berpikir jernih, akibatnya karyanya juga keruh. Nah, sekarang ini banyak orang yang tidak lagi dapat berpikir jernih, termasuk pengarang, sehingga karangan-karangan yang super sulit sangat banyak beredar. Pesan moralnya tidak jelas dan apa yang sebenarnya diinginkan pengarangnya tidak ada yang tahu. Mereka sangat senang disebut pengarang kontemporer karena bagi mereka kata kontemporer itu sendiri memiliki makna khusus. Seakan-akan mengangkat mereka memasuki sebuah status sosial baru yang lebih tinggi. Padahal arti kontemporer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini dan dewasa ini. Kalau kamu tidak percaya, silakan periksa di kamus yang kusebutkan itu. Mereka lebih tersanjung lagi jika dikelompokkan sebagai avant-garde, yang maknanya golongan perintis atau pelopor, terutama dalam seni. Menurut Kamus Inggris Indonesia, susunan John M. Eckhart dan Hasan Sadli, gagahkan ada pengarang yang seperti itu, bahkan mungkin banyak. Menjadi pengarang sebaiknya tidak berangkat dari pemikiran seperti itu. Jadikanlah pengarang itu seperti berolahraga. Berolahraga untuk sehat, bukan untuk menjadi juara PON, SEA Games, Asian Games, atau Olimpiade. Artinya, selagi masih kreatif, menulislah terus. Selagi sehat, teruslah berolahraga. Kalau kamu sering membaca karya sastra, kamu pasti merasakan mana karya sastra yang ditulis dengan jujur dan sepenuh hati, dan mana yang berambisi untuk menjadi perintis atau pelopor. Karya yang baik tidak harus karya perintis atau pelopor. Jangan jadi pengarang seperti katak di bawah tempurung yang hanya membaca karya-karya kawan sendiri. Kalau kamu tetap ingin dikelompokkan sebagai avant-garde, boleh saja. Cuma, kalau kamu tidak berhasil, jangan kecewa atau berhenti mengarang. Banyak pengarang muda yang juga mati muda. Maksudnya, setelah merasa tidak berhasil menjadi tokoh penting dalam sastra Indonesia, mereka berhenti menulis. Bisa juga kekeringan ide karena malas membaca karya sastra yang baik dan sibuk dengan karyanya sendiri. Kalau kamu mau menjadi pengarang, jadilah pengarang seumur hidup. Bukan karena terlalu banyak waktu luang, iseng-iseng, atau mengisi waktu sambil menunggu hasil lamaran kerja yang kamu kirimkan. Jangan pula kamu berhenti mengarang karena kamu menjadi birokrat yang memegang jabatan penting. Ikra menatap Radit.
yang dengan tekun mendengarkan orasinya. Radit merasa dirinya dibekali dengan berbagai saran dan nasihat yang memang dibutuhkannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Rasanya semua sudah lengkap. Saya tinggal melaksanakan sajuran itu. Belum, itu baru awal. Masih banyak yang lain yang harus kamu ketahui. Kalau karyamu telah banyak dan kamu ingin menerbitkan dalam sebuah buku, jangan lupa meminta pengantar dari pengarang terkenal. Di sampul belakang buku juga jangan lupa dicantumkan pendapat sejumlah pengarang, dosen, redaktur, atau tokoh penting. Bukumu bisa laku dengan pengantar dan komentar itu. Jangan lupa, sebagai pengarang kau harus sabar. Jika mengirimkan karangan ke sebuah media cetak, kau harus siap untuk menunggu godor. Waiting for God. Artinya, tidak ada kepastian kapan karya itu akan dimuat sebelum ada kepastian karyamu ditolak atau dimuat. Jangan coba-coba mengirimkan karanganmu itu kepada media cetak yang lain. Kalau itu kau lakukan, kau akan masuk daftar hitam para redaktur yang sangat menentukan itu. Di Jakarta ini, ada redaktur yang suka sekali memberi pelajaran mengarang kepada para penulis baru. Kalau ajaran dituruti, karya pengarang itu pasti akan muncul dan tidak jarang dipuji pula. Karena itu karya bagus, para pengarang lain sering ditolak sang redaktur. Karena para pengarang itu tidak mau mematuhi perintah sang redaktur. Kamu harus tahu repotisme. Repotisme juga ada dalam dunia karang-mengarang. Selain itu, kamu harus dapat menangkap kecenderungan yang ada. Misalnya, kalau ada sayembara menulis fiksi, tulislah yang kedalamannya luar biasa. Sehingga untuk memahami, orang harus minimal membacanya 10 kali. Karena para juri sekarang ini umumnya menyukai karya seperti itu. Kok saranku ini bertolak belakang dengan saran kesebutan tadi? Ya. Apalagi Radit? Oh iya, aku heran mengapa kau memilih menjadi pengarang yang sama sekali tidak menguntungkan secara ekonomi. Honorarimu yang kau terima kecil sekali. Walaupun ada juga koran yang memberikan honorarimu lumayan. Orang yang telah terlanjur masuk ke dunia keperangan ini banyak yang mundur teratur. Nah, pengarang kreatif yang tidak mampu lagi menulis ini disebut budayawan. Paling tidak begitulah kata seorang penyair yang sangat sering menulis puisi. Bisa saja ini sinisme yang dilontarkan sang penyair karena ia merasa kesal karena media cetak dan media elektronik terlalu mudah menyebut seseorang dengan sebutan budayawan. Ada lagi yang juga penting kusampaikan padamu. Jika kau mengarang, janganlah semata-mata menguntungkan diri pada imajinasi betapa hebat dan liar pun imajinasimu itu. Banyak sumber yang dapat dijadikan titik tolak, misalnya sejarah, kondisi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, pelanggaran HAM, penegakan hukum, dan lain-lain. Jadi, karyamu akan memilih tempat berpijak dan tidak terus-menerus terbang di awang-awang karena tidak mampu mendarat di bumi. Dengan banyak membaca karya sastra dunia, kau akan tahu bahwa pengarang besar dunia, Leo Tolstoy, pernah menulis novel pendek berjudul Hadji Murad. Siapa menduga bahwa Tolstoy juga mengenal kata haji yang kita hormati itu. Ini fiksi sejarah yang bercerita tentang seorang pemimpin pemberontak Apar yang bersekutu dengan Rusia yang pernah diperangi hanya karena rasa dendam. Jadi bukan tulisan murni fiksi, tapi ada kaitannya dengan sejarah. Seperti halnya kamu, saat ini banyak muncul pengarang muda. Mereka tidak peduli apakah disebut sastrawan dan kontemporer atau tidak.
Mereka terus berkarya. Jika ada penulis resensi menyebut karya mereka beraliran realisme magis, realisme sosial, konvensional, surrealisme, absurd, mereka tenang-tenang saja. Umumnya begitu. Tidak semua tentunya, karena ada juga yang membusungkan dada karena dipuji oleh penulis resensi. Disebutkan penulis resensi karena jumlah kritikus sastra saat ini sangat minimum. Mungkin kau bertanya-tanya mengapa karya sastra yang bagus jarang sekali difilmkan atau tidak ditoleh oleh para produser. Karena kau tidak harus bertanya-tanya, haruslah kau ketahui bahwa karya sastra adalah anak yang terpinggirkan. Sudah anak tiri terpinggirkan lagi. Yang laris itu karya tulis populer yang dicetak belasan kali dan diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa asing. Mata para prosedur sangat tajam seperti mata elang. Karena itu, mereka berani memfilmkan karya-karya populer itu yang dijamin pasti laris dan mengemukakan pundi-pundi. Terlalu banyak saranku kepadamu, jangan-jangan ini melemahkan hasratmu untuk menjadi pengarang. Kalau itu yang terjadi, alangkah berdosanya aku. Karena itu, kusudahi di sini. Radit, selamat mengarang. Itu cerpen yang telah saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.